setiap dari manusia, apakah dia seorang muslim atau kafir, ataukah dia seorang yang kaya atau miskin, ataukah dia seorang pemimpin atau rakyat jelata, ataukah dia seorang alim atau orang bodoh, pasti di dalam hari-hari yang dia lewati di dalam kehidupannya, dia akan mendapatkan rasa resah, rasa gelisah, rasa tidak tenang, rasa sempit dan sebagainya. Baik itu karena musibah diwafatkannya orang-orang yang dicintainya, atau karena kekurangan harta, kekurangan makanan, kekurangan minuman dan buah-buahan, ataupun karena kita tidak sehat, sakit yang menahun tidak kunjung sembuh, ataupun karena permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik itu permasalahan dengan istri atau suami, permasalahan dengan anak-anak, permasalahan dengan orang tua, permasalahan dengan kakak ataupun adik, permasalahan dengan karib kerabat, permasalahan dengan tetangga, permasalahan dengan teman-teman. Semua hal tersebut akan didapati oleh manusia, dan semuanya membuat seseorang akan resah, gelisah, gundah, tidak tenang, rasa sempit kalbunya. Dan saya katakan sekali lagi, rasa sempit dirasakan oleh siapa saja. Rasa sedih, rasa tidak nyaman di dalam kalbu bahkan dirasakan oleh para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Nabi Ya'qub alaihissalam, beliau adalah ibnul anbiya, anak laki-laki dari bapak para nabi, dan abul anbiya, dan bapak dari para nabi alaihimussalatu wassalam. Beliau ketika kehilangan Yusuf dan Bunyamin, beliau berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya Allah, aku mengadukan kesedihanku, mengadukan keresahanku hanya kepada Engkau. Nabi Ayyub alaihi salam resah, gelisah, diuji oleh Allah dengan penyakit di sekujur tubuhnya. Beliau sampai berdoa, anni massaniyadh-dhur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sedang tertimpa penyakit dan Engkau adalah pengasih dari seluruh yang maha mengasihi. Nabi Nuh alaihi salam diuji dengan durhaka dan kafirnya anaknya, tidak mau beriman kepada ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam, sempit perasaan beliau ketika bapaknya tidak mau beriman dan tidak mau meninggalkan berhala sebagai sesembahannya. Sempit rasanya, tidak bisa mendoakan sang bapak sampai akhir hayatnya. Nabi Lut alaihi salam, beliau merasakan kesedihan karena istrinya berkhianat kepada beliau, yaitu mendustakan ajaran beliau dan ikut di dalam perbuatan yang menyimpang dari akhlak manusia yang sewajarnya, yaitu berbuat homoseksual dan lesbian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan di dalam hidup beliau pernah terjadi beliau berjalan di atas muka bumi, saking sedihnya, saking resahnya, saking gundahnya, saking gelisahnya, beliau tidak tahu mau kemana, beliau tidak tahu mau berapa, mau ngapain, karena saking sedihnya. Saat berdakwah ke negeri Taif, yang mana 3 pemuka dari negeri Taif
seluruhnya menolak dakwah beliau. Kemudian beliau dilempari oleh budak-budak dan anak-anak kecil sampai kaki beliau berdarah, kemudian juga kepala beliau berdarah. Beliau senantiasa fantalaqtu mahmuman fi wajhi, kata beliau, aku pun pergi keluar dari Taif dalam keadaan hatiku gelisah, hatiku resah. Mungkin seperti itu pula lah sebagian dari kita saat kita punya permasalahan di rumah, saat kita punya permasalahan dengan ekonomi, saat kita punya permasalahan dengan istri, anak-anak, orang tua. Kita kadang berjualan keluar rumah, naik motor atau jalan kaki, tidak tahu mau kemana, mau ngapain, mau untuk apa kerjaan ini semua. Ingin rasanya untuk mengakhiri hidup ini. Permasalahan-permasalahan di dunia tidak akan pernah dilewati oleh manusia, siapapun manusianya. Lalu kita sebagai seorang muslim, apa kiat untuk menghadapi rasa gelisah, rasa gundah? Dan sekali lagi para ikhwah, jangan tertipu dengan media sosial yang kaya raya, yang terlihat harmonis, yang terlihat sakinah, mawaddah dan rahmah, ternyata bercerai, ternyata tidak damai, tidak bahagia, baru ketahuan setelah beberapa saat. Apa kiranya obatnya agar kita senantiasa tenang menghadapi kegelisahan, kegundahan, keresahan? Yang pertama adalah yakini baik-baik annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, bahwa apa saja yang menimpamu dari penyakit, kekurangan harta, diwafatkan orang-orang yang dicintai, kurang duit, kurang macam-macam kekurangan, tidak bahagia, hidup tanpa arah, ketahui baik-baik, jika memang sudah takdirmu, maka tidak akan pernah meleset darimu. Dan kalau seandainya memang itu adalah takdirmu, maka tidak akan pernah engkau tidak mendapatkannya, pasti engkau mendapatkannya. Dengan meyakini seperti ini, hati kita menjadi tenang, karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah menentukan takdir kita 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan ketentuan tersebut sudah ditulis oleh Allah di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Kemudian tidaklah terjadi apapun di atas muka bumi ini kecuali atas kehendak Allah, kecuali atas keinginan Allah dan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita bersandar dengan takdir, keluarlah dari mulut kita hasbiyallah wa ni'mal wakil, hanya Allah pencukupku dan Allah sebaik-baik tempat berlindung dan bersandar.